Dan ini bukan sekedar berita kriminal biasa ya, para sahabat cerita sore. Karena di baliknya ini ada kisah kepercayaan, pengkhianatan, dan kejahatan orang yang dikenali oleh si korban itu sendiri. Hey John, subscribe dulu John. Let's go. Halo John, selamat datang di cerita sore. Seperti biasa, di sini bakalan ada informasi, berita, dan juga edukasi buat kalian yang sudah dibungkus dengan cerita-cerita ringan, tentunya juga penuh dengan makna dan juga pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita-cerita yang akan saya sajikan buat kalian semua. Polisi telah mengungkap kasus mayat perempuan yang mengambang di Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat pada Selasa 7 Oktober lalu. Dan adapun rumah Harry sendiri cukup jauh dari keramaian, pasalnya jarak antar tetangga juga cukup jauh. Sehari-hari pelaku tinggal bersama dengan istrinya di rumah tersebut. Muncul dugaan bahwa Harry menghabisi korban di rumah yang ditinggali bersama sang istri. Wawan berujar saat kejadian istri Harry Halo sahabat cerita sore, hari ini aku bakal ngebahas berita yang lagi viral di sosial media. Kasus pembunuhan yang bikin masyarakat geger dan bikin gempar di sosial media ya, tentunya di daerah Karawang. Seorang wanita muda bernama Dina Oktaviani yang ditemukan tewas dan mengambang di Sungai Citarum, Karawang. Dan ini bukan sekedar berita kriminal biasa ya, para sahabat cerita sore, karena di baliknya ini ada kisah kepercayaan, pengkhianatan, dan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dikenali oleh si korban itu sendiri. Pada hari Selasa, 7 Oktober 2025, warga di Dusun Munjul, Kaler, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, melihat benda besar yang terapung di permukaan Sungai Citarum. Dan menurut laporan dari berita Glora News, saksi pertama bernama Bayu, warga setempat, dan mengira benda itu hanya boneka biasa yang mengapung. Tapi saat mendekat, dan ia terkejut melihat sosok tubuh manusia yang terbungkus dengan kardus dengan lakban yang masih menempel kuat. Si Bayu ini langsung teriak panik, berteriak memanggil warga yang lain. Beberapa orang kemudian datang dan memastikan bahwa yang terapung itu benar-benar jasad dari manusia. Salah satu warga kemudian melapor ke kepala desa, dan menurut keterangan Mamang Durrahman selaku kepala desa Talun Jaya dan dikutip dari lensapos.com, laporan itu langsung diteruskan oleh Polsek Kelari, dan setelah itu tidak lama kemudian tim kepolisian dari Polres Karawang datang ke lokasi dan jasad itu dievakuasi dari air. Dan olah TKP pun langsung dilakukan di tepi sungai. Namun laporan ini dikutip dari bukamata.id, korban ditemukan dalam posisi miring di dalam kardus yang besar berukuran sekitar 1 meter dengan lakban menutup rapat bagian luar. Kondisi tubuh korban sudah mulai membengkak dan menandakan ia sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Polisi tidak menemukan identitas di sekitar lokasi, namun setelah proses identifikasi sidik jari dan forensik, terungkaplah siapa nama korbannya. Dan korban adalah Dina Oktaviani, wanita berusia 21 tahun. Dia bekerja sebagai pegawai di salah satu Alfamart rest area KM 72 Tol Cipularang, Purwakarta. Informasi ini dibenarkan oleh keluarga korban dan juga pihak kepolisian. Dina sebelumnya dilaporkan hilang sejak 5 Oktober 2025, dan 2 hari sebelumnya jasad itu ditemukan. Kemudian menurut laporan keluarganya, si Dina ini pamit pergi dari rumah karena, kata si Dina, pergi untuk bertemu dengan atasannya untuk urusan pekerjaan. Setelah itu, ponsel dari si Dina ini tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan dari hasil pemeriksaan CCTV yang dikumpulkan oleh polisi, orang terakhir yang terlihat bersama si Dina adalah atasnya sendiri, seorang pria bernama Herianto, usia 27 tahun. Menurut laporan,
oleh detik.com dan suara.com, Herianto bekerja di tempat yang sama dengan si korban, yaitu Dina. Ia dikenal sebagai teman dekat dengan si Dina, bahkan sering mengatur jadwal kerja korban dan menelpon di luar jam kerja. Nah, dari sini sudah ada mulai kejanggalan dan sudah mulai ada kecurigaan dari polisi. Hubungan mereka diduga sudah lebih dari sekedar urusan pekerjaan. Namun hubungan itu ternyata tidaklah sehat. Kemudian dari hasil penyelidikan, inilah kronologi yang diungkap oleh pihak polisian pada malam Minggu 5 Oktober 2025. Si Dina datang ke rumah Herianto di kawasan Cibatu, Purwakarta. Awalnya mereka berbicara seperti biasa, namun suasana menjadi panas ketika Herianto meminta hal yang tidak pantas kepada si Dina, dan si Dina ini menolak. Penolakan itu membuat si Herianto marah besar. Ia kemudian mencekik leher si Dina hingga si Dina tidak sadarkan diri. Dan akhirnya si Dina meninggal. Keji nggak tuh? Tanpa alasan yang pasti, entah itu apa yang diminta, kenapa harus ngebunuhnya? Dan ini sangat sadis banget, karena tanpa alasan yang pasti, tiba-tiba dia mencekik hingga si Dina tidak sadarkan diri. Dan setelah itu, si pelaku ini panik. Dia mengambil kardus yang besar, memasukkan tubuh si korban ke dalam kardus, dan melilitnya dengan lakban dan menyimpannya di rumah semalaman. Ini benar-benar di luar dari logika manusia sih. Ini benar-benar melebihi dari binatang menurut aku, karena tanpa pikir panjang dia ngebunuh dan tanpa alasan yang pasti juga dia langsung ngebunuh, dan tanpa basa-basi dia langsung masukkan ke dalam kardus dan dilakban, dan itu sangatlah keji. Kemudian malam berikutnya Herianto membawa kardus itu menggunakan mobil pinjaman milik rekan kerjanya. Sekitar pukul 2 dini hari, dia menuju ke arah Bandung, Jatiluhur, dan membuang kardus berisi jasad si Dina ke sungai Citarum. Gila banget sih ini. Serem gak tuh? Gak tahu sih manusia zaman sekarang udah senekat itu. Menurut laporan dari kumparan.com, aksi ini dilakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Herianto berharap jasad korban akan hanyut jauh dan tidak ditemukan. Namun takdir berkata lain. 2 hari kemudian, jasad ditemukan oleh warga. Dan kini Herianto resmi jadi tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 181 KUHP tentang upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Dan ancaman hukumannya, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya motif lain selain ekonomi, karena ditemukan indikasi kekerasan seksual sebelum korban meninggal. Dan kasus ini jadi sorotan besar di media sosial. Banyak yang menulis di kolom komentar berita dengan tagar keadilan untuk Dina. Mereka marah dan sedih karena korban tewas di tangan orang yang ia kenal dengan baik. Sejumlah media seperti Kompas.com dan Liputan.com menyoroti betapa mudahnya kejahatan terjadi di lingkungan kerja ketika kepercayaan disalahgunakan. Dan tragedi Dina Oktaviani menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang-orang asing. Kadang justru datang dari mereka yang kita percaya. Semoga keluarga Dina diberi kekuatan dan semoga hukum benar-benar menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Dan begitulah John, cerita sore hari ini. Akhir dari tragis Dina Oktaviani mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa terjadi di mana aja, bahkan di tempat yang paling tidak kita sangka. Tapi di balik berita kelam ini, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hidup itu berharga dan keadilan harus terus ditegakkan.
Terima kasih sudah nemenin cerita sore kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng untuk notifikasi cerita-cerita berikutnya. Saya Mule dan cerita sore.